Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 20. Bodhisattva Sadapaributta. Sun Fasyang Sutra Teratai, episode 1759. Menggunakan kekuatan menakjubkan dari kekuatan gaib dan kebijaksanaan untuk menuntun dan membimbing para makhluk. Senantiasa menjadi guru pembimbing bagi semua makhluk dimanapun berada. Dapat menjadi mata bagi yang tidak mampu melihat, membantu mereka yang cacat indera menjadi lengkap indera, mereka yang berpenyakit jiwa dan sangat gelisah agar memiliki perhatian benar. Bila kita membaca sutra makna tanpa batas, semestinya kita akan menjadi jelas akan bait ini yang telah kita bahas sebelumnya, yakni senantiasa menjadi guru pembimbing bagi semua makhluk dimanapun berada. Kini, saat kita melihat pada Bodhisattva Sadapaributta, bukankah ia juga adalah seperti itu? Kemanapun ia pergi, ia akan menjalin jodoh baik. Apakah itu jodoh baik maupun jodoh buruk? Ia selalu penuh ketulusan dan berinisiatif untuk masuk ke dalam lingkungan itu. Lingkungan seperti apa itu? Lingkungan yang buruk ataupun yang baik. Di sana, ia senantiasa berinteraksi dengan orang-orang, baik ataupun buruk. Asalkan berinteraksi dengan mereka, maka ada jalinan jodoh. Ini adalah semangat dia bertahan dan tidak menyerah dalam membimbing orang lain. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Karena di dunia ini penuh akan makhluk menderita, maka sebagai praktisi Buddhis, kita wajib berikrar menapaki jalan Bodhisattva. Kita mesti mengambil inisiatif di mana terdapat orang yang mengalami bahaya dan penderitaan. Bodhisattva harus mencari mereka. Bodhisattva mesti masuk ke dalam masyarakat. Makhluk hidup yang menderita, ada yang menderita karena kemiskinan dan kekurangan benda materi. Ada pula yang bukan kekurangan akan benda materi, namun terjadi kehampaan dalam batinnya. Banyak lubang kosong yang tak bisa diisi penuh. Mereka harus selalu mengisinya. Ruang hampa dan lubang-lubang ini, orang seperti ini punya banyak kebutuhan. Walau jelas-jelas mereka adalah praktisi Buddhis, namun mereka sebagai praktisi Buddhis hanya sebatas nama saja. Tabiat buruk dan ketidaktahuan dari makhluk awam merupakan sifat asli mereka. Bila tidak merubah sifat aslinya, tak ada gunanya untuk menyebut diri sebagai praktisi Buddhis. Jadi, Bodhisattva Sadapaributta masuk ke dalam kumpulan atau praktisi Buddhis. Orang-orang di kumpulan ini melihatnya, lalu mengabaikannya, bahkan memarahi dan memukulnya. Namun, dia tidak patah semangat sedikit pun. Dia masih sukacita, masih tetap dengan tulus memberkati mereka. Apakah benar ada orang seperti ini di dunia? Ada. Orang-orang ini sedang dalam pelatihan diri untuk waktu yang lama. Di kehidupan lampau, terus-menerus melatih hingga sifat mereka memiliki satu arah, datang ke dunia. Mungkin saja di dunia ini masih ada sedikit kegelapan batin, mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini terpengaruh oleh kesadaran. Kesadaran keserakahan di masa lalu akan menarik mereka keluar dari arah. Jadi, sebersit niat yang menyimpang dapat menyebabkan banyak kerisauan keluarga. Jadi, perlu bersabar. Kita juga pernah melihat orang seperti ini. Temperamennya sangat baik. Baik itu istri, anak, atau cucu, yang memperlakukannya atau berkata padanya dan lain-lain. Bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertemperamen begitu baik. Mengapa bisa baik-baik saja dalam segala hal? Bagaimana bisa demikian? Bagaimana itu mungkin? Yah, itulah yang dia bawa sejak lahir.
begitu polos dan bertemperamen baik. Dia tetap sama sudah saat tua. Ini yang sungguh mengagumkan. Ini semua dilatih dari kehidupan lampau. Jadi, baik itu adalah pembelajaran, ajaran makhluk awam atau ajaran makhluk suci, mereka mempelajari keduanya. Mereka belum terlalu mendalami dharma dari jalan suci dan masih belum mengubah ajaran makhluk awam menjadi kebijaksanaan. Oleh karena itu, mereka datang di kehidupan ini masih terpengaruh dan kembali ditarik oleh sebab dan kondisi dari ajaran makhluk awam. Kalau orang suci, kebiasaan pikiran masih seperti dulu, masih ada. Oleh karena itu, sifat begitu baik, bagaimana juga tidak apa-apa. Tidak peduli di keluarga, di luar keluarga, saudara dan teman juga demikian mengatakan, siapa itu juga tidak ada kebiasaan buruk. Siapa itu sifat kebiasaannya sangat bagus. Namun, baik sampai seperti sudah mau membusuk, ini tidak ada sifat diri sendiri. Ini juga salah satu kekurangan. Harus bagaimana dengan sifat saya? Dipraktekkan di tengah ajaran, kebiasaan buruk kita. Sifat buat manusia masih ada. Namun terhadap ajaran suci ini terbebaskan. Terhadap kita dharma ini, kebenarannya sudah jelas. Namun, masih di dunia kepribadian manusia seandainya bisa demikian, ini baru adalah benar-benar giat melatih diri. Akan tetapi, orang seperti ini masih sangat sedikit. Biasanya umat awam mau masuk ke bodhisattva awam sebelum mencapai Buddha, terlebih dahulu ke dunia menjalin jodoh baik. Beliau di mana-mana adalah mau terjun ke dalam kerumunan masyarakat. Di dalam kelompok makhluk hidup, akar kapasitasnya berbeda jauh. Oleh karena itu, akar kapasitasnya sangat jauh berbeda. Beliau harus mengikuti kerumunan, masuk ke dalam masyarakat, membeli pengajaran sesuai kapasitas. Harus ada kemampuan, demikian baru bisa menjadi seorang guru agung. Para makhluk buta, apa yang dikatakan buta di sini adalah hatinya sangat bingung. Demi orang ini melakukan seperti matanya, mau membuka pintu hati mereka agar mereka tahu arah di depannya. Jadi, membantu mereka yang cacat indera menjadi lengkap indera. Jika ada kekurangan pada 6 akar indera, dia dapat melengkapinya. Jika pandangan seseorang salah, dia bisa membimbing dan memperbaikinya. Ketika seseorang mendengar sesuatu yang menyimpang, salah mengartikan kata-kata baik dengan kata-kata buruk, dalam batinnya menciptakan banyak kemarahan dan kebodohan dalam pikirannya. Perlu menjelaskan kepada orang lain bahwa ketika Anda mendengarkan seluruh suara dengan telingamu bersentuhan, itu membuat koneksi tertentu dengan pikiran Anda. Ini harus dianalisis satu persatu kepada orang. Apakah yang kita dengar adalah prinsip, masalah, atau konflik? Jika adalah sebuah konflik, kita harus menjelaskan dengan metode apa yang harus digunakan dan mengungkap prinsip-prinsip yang pasti. Menggunakan prinsip untuk menangani masalah, kemudian menangani masalah untuk menyelesaikan ketidaktahuan. Ini kita dapat menerapkan dharma ini. Pendapatan yang berbeda dan mendengarkan sesuatu juga berbeda, dan lainnya. Seperti ini kata-kata yang baik, hal-hal yang baik, tetapi ketika dia dengar menjadi curiga, sehingga mengubah kata-kata baik menjadi kata-kata buruk, ini adalah akar telinga mengalami kerusakan. Ketika orang lain jelas-jelas mengatakan atau melakukan sesuatu yang baik, kita hanya ingin menentang mereka. Ini adalah mata sudah rusak. Jadi orang yang demikian, bodhisattva bisa mendekatinya, kemudian memperbaikinya. Sudut pandang Anda menyimpang, dharma yang Anda dengar dan penjelasannya adalah salah.
satu persatu diperbaiki. Ini sama seperti menyembuh mata orang, menyembuhkan penyakit dari 6 akarnya, satu persatu diperbaikinya. Memungkinkan mereka menggunakan 6 akar indera mereka, menggunakan mereka dengan tepat dan jelas. Inilah Buddha mendidik kita. Bagaimana melengkapi delusi di dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mengubahnya dan mengenali dharma yang benar dan sangat jelas. Inilah pengajaran para bodhisattva untuk membimbing semua makhluk hidup, sehingga membantu semua yang cacat indera menjadi lengkap indera. Semua ini yang akan membuatnya menjadi mengalami kerusakan, bukan dari akar indera, melainkan dari akal mental. Bagaimana memulihkannya? Maka ini merupakan hal yang penting bagi bodhisattva untuk masuk ke dalam kerumunan, sehingga mereka yang berpenyakit jiwa dan sangat gelisah agar memiliki perhatian benar. Jika pikiran diciptakan oleh 6 indera dengan eksternal, lalu kembali pada 6 akar kesadarannya untuk membedakannya, maka pikiran yang berpikir, mengejar, dan yang memperhitungkan, ini sudah menjadi kacau. Maka bodhisattva segera mencari kesempatan dan kondisi yang tepat untuk melakukan kesadaran penuh yang besar dan menjelaskannya. Memikirkan hal-hal yang berlebihan ini, melakukan hal-hal ini adalah menciptakan karma buruk. Diuraikan dan jelaskan satu persatu agar semua orang memahami prinsip-prinsipnya dan mengenali benar salahnya fenomena-fenomena duniawi. Inilah dharma. Inilah mengapa kita memerlukan bodhisattva untuk masuk ke kerumunan orang awam. Hal ini sangatlah penting. Oleh karena itu, bodhisattva Sadapaributta selalu menggunakan perasaan seperti ini, terus-menerus memasuki kerumunan orang. Walaupun makhluk hidup tersesat dan terbalik, dia tetap tulus, rendah hati, hormat, dan menghargai ketika memasuki kerumunan orang. Mari kita lihat teks sutra sebelumnya. Mahastana Prapta, engkau hendaknya tahu kalau sutra teratai ini memberikan manfaat besar bagi para bodhisattva mahasattva dan memungkinkan mereka untuk mencapai anuttara samyaksa bodhi. Itu sebabnya para bodhisattva mahasattva ini setelah Tathagata parinirvana nanti seharusnya senantiasa menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, menjelaskan pada orang lain dan menyalin sutra ini. Sutra Teratai bab 20, Bodhisattva Sadapaributta. Ini adalah naskah sutra yang disebut sebelumnya. Seharusnya ingatan semua orang sangat dalam. Selanjutnya, Buddha Sakyamuni berkata kepada Bodhisattva Mahastana Prapta, penggalan ini. Setelah perjalanan Sadapaributta berakhir, datang ke dunia harus bagaimana membimbing. Pada akhirnya suara Bhisma Garjitasvara Raja dari jauh. Pikirannya langsung berubah. Kemudian dia mulai membabarkan sutra teratai. Menampakkan wujud agung membabarkan sutra teratai. Saat itu sangat banyak hujatan, pukulan, dan fitnaan. Semua ini termasuk biksu, biksuni. Tetapi dengan pikiran mereka berubah. Mereka melihat Bodhisattva Sadapaributta dengan agung membabarkan sutra teratai. Hati penuh rasa hormat pada akhirnya membabarkan sutra teratai. Mendapatkan kasih, rasa hormat, dan perlindungan dari semua orang. Diungkapkan hingga demikian. Itu sebabnya para bodhisattva mahasattva ini setelah Tathagata parinirvana nanti seharusnya senantiasa menerima dan menegakkan naskah sutra sebelumnya memberitahu kita. Berpegang pada sutra teratai demikian baik. Kita seharusnya setelah Buddha parinirvana harus terus
terus menegakkan, terus membaca, terus menjelaskan, terus menulis sutra ini. Karena di era Buddha tidak dicetak. Pada masa lalu harus dicatat secara manual, ditulis secara manual, hingga diukir di batu, diukir di plat tembaga, kemudian untuk dicetak. Demikianlah proses tulisan ini terbentuk, sehingga sutra kita ini meminta orang-orang untuk menulis, dicatat, dan ditulis, sehingga sutra tetap ada. Tidak dicatat dan ditulis akan dengan mudah menghilang, sehingga mencatat dan menulis naskah sutra juga melewati proses menyebarkan dharma untuk memberi manfaat kepada semua makhluk. Membaca, melafalkan, dan menghafal membantu membentuk kebiasaan kita, sehingga kebiasaan ini bisa bertahan lama. Jika sudah terbiasa membaca sutra, setelah menjadi kebiasaan, kita bisa melafalkannya dalam batin kita. Setelah terbiasa membaca dan melafalkannya dalam batin kita, ketika ada yang mengucapkan bagian awal, kita sudah bisa langsung melanjutkannya. Ketika kita sudah sangat akrab dengan isi naskah sutra, saat orang lain membaca dan melafalkannya, kita bisa langsung melanjutkannya. Syair demi syair. Untuk lebih memahami dharma, kita perlu membaca, melafalkan, menjelaskan, menyalin sutra dan lainnya, sehingga bisa benar-benar terukir dalam batin kita. Kita harus menyimpannya dalam batin kita. Inilah yang Buddha pesan dan ingatkan kepada kita. Naskah sutra selanjutnya menjelaskan dan mengatakan, pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair. Karena makna naskah sutra ini sangat penting, jadi setelah disampaikan dalam bentuk prosa yang panjang, lalu dilanjutkan lagi dengan syair. Pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair. Dahulu kala terdapat seorang Buddha, bergelar Bhisma Garjitasvara Raja, dengan kekuatan gaib dan kebijaksanaan tak terhingga. Dia membimbing semua makhluk, sehingga para dewa, manusia, naga, dan makhluk halus semua memberikan persembahan padanya. Sutra Teratai bab 20 Bodhisattva Sadapaributta. Kita harus memahami dan menyadari bagian dari syair ini. Pada saat itu, Bhagawan mengucapkan sebuah syair. Di masa lampau ada seorang Buddha dengan nama seperti ini. Kita semua seharusnya memahami hal ini dengan jelas. Hanya dengan melihat syair tersebut, kita seharusnya mengingat kembali masa lampau. Ketika membahas Buddha Bhisma Garjitasvara Raja, berapa lama waktu itu? Sangat lama, sangat lama. Berulang kali terjadi dalam jangka waktu tersebut. Pada jangka waktu yang jauh itu, ada seorang Buddha yang bernama Sadapaributta. Ketika kita mengingatnya kembali, makna ini muncul kembali dalam benak kita. Pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair. Dahulu kala terdapat seorang Buddha, bergelar Bhisma Garjitasvara Raja, dengan kekuatan gaib dan kebijaksanaan tak terhingga, mengulangi dalam bentuk syair. Dalam masa kehidupan tak terhingga dulu, terdapat Buddha Bhisma Garjitasvara Raja, dengan kekuatan gaib dan kebijaksanaan, semua adalah tak terhingga. Bhagawan mengucapkan kembali syair, membahas masa lalu. Dalam masa kehidupan tak terhingga dulu, sekarang kita mengingatnya kembali. Dalam masa kehidupan tak terhingga dulu, terdapat Buddha Bhisma Garjitasvara Raja dengan kekuatan gaib dan kebijaksanaan. Semuanya adalah tak terhingga. Baik itu kekuatan gaib maupun pemahaman spiritual yang menyeluruh, mampu memahami kebenaran sejati dari alam semesta tanpa hambatan apapun. Itulah disebut dengan kekuatan gaib. Dalam sekejap, seseorang dapat pergi ke dunia manapun di salah satu planet, baik itu surga, neraka, atau tempat di mana makhluk di neraka mengalami penderitaan.
Saat pikiran berubah, penderitaan di neraka pun muncul dan hati tidak tega melihatnya. Sebaliknya, ketika pikiran beralih ke surga, makhluk surgawi menikmati kesenangan tanpa batas. Tetapi mereka melupakan kebenaran sejati dan semangat untuk maju. Pada akhirnya mereka kembali ke dunia saha, di mana penderitaan dan kebahagiaan bercampur menjadi satu. Buddha di dunia manusia melihat tentang ketidakkekalan, penderitaan, dan kekosongan. Mencari prinsip kebenaran, tersadarkan, dan terbebaskan adalah di tempat ini, yaitu di dunia manusia. Maka Buddha mengatakan bahwa di dunia manusia inilah baru bisa mencapai kebudahan. Lalu bagaimana dengan surga? Kegembiraan terlalu banyak menikmati hidup, sehingga kehilangan kesempatan untuk mengejar prinsip kebenaran. Neraka terlalu menderita, sehingga tidak ada jalinan jodoh mereka untuk bersentuhan dengan Buddha Dharma. Di dunia manusia, tepat sekali. Walaupun ada penderitaan kita sudah mengetahuinya. Karena begitu banyak penderitaan, kita dapat termotivasi untuk memahami akar penyebab penderitaan. Mengenai akumulasi, kita lebih jelas sebenarnya seperti ini. Karena jalinan jodoh seperti ini menyebabkan orang yang sama tapi memiliki jutaan kebiasaan yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki satu sifat kebiasaan. Setiap orang punya satu arah dalam pikirannya. Ini adalah karena akumulasi. Mengakumulasikan tabiat buruk setiap orang, kekuatan karma jalinan jodoh yang diciptakan oleh semua orang. Inilah akumulasi. Sudah mengetahuinya? Sudah tahu tentang hal ini? Lalu mau bagaimana? Harus melenyapkan. Yang harus dilenyapkan adalah melenyapkan asal mula penderitaan, yaitu dengan melatih diri ke jalan kebenaran. Mesti melatih diri. Kita dapat melatih diri. Tabiat buruk setiap orang dapat sepenuhnya dikembalikan pada satu jalan suci. Inilah tujuan utama datang ke dunia ini. Oleh karena itu, di naskah sutra sebelumnya mengatakan sangat banyak, sampai pada bab ini kembali mengulangi lagi. Dalam masa kehidupan tak terhingga dulu, terdapat Buddha Bhisma Garjitasvara Raja. Dengan kekuatan gaib dan kebijaksanaan, semuanya adalah tak terhingga, sangat banyak. Dia membimbing semua makhluk, sehingga para dewa, manusia, naga, dan makhluk halus semua memberikan persembahan padanya. Dia membimbing semua makhluk. Kalau sebelumnya berada dalam kebingungan, sekarang akan dibimbing ke arah yang benar. Ini karena ia tidak tega melihat makhluk hidup menderita. Semua makhluk hidup, baik yang memiliki kondisi menguntungkan atau merugikan, semua disatukan. Ini seperti saat anak-anak berlari kemana-mana dan gurunya memanggil, ayo kembali berbaris. Kemudian anak-anak berpasangan 2 atau 3 dengan patuh kembali ke dalam barisan. Ini disebut membimbing. Baik mereka memiliki kondisi menguntungkan atau merugikan, ia dengan sabar melayani, mendedikasikan diri, dan membimbing mereka. Pada akhirnya, makhluk hidup ini terlepas dari keadaan mereka saat ini, akan mengikuti suara yang mendorong mereka untuk pergi ke arah tertentu dan kembali ke dalam kelompok. Inilah cara ia menuntun dan membimbing semua makhluk. Menuntun dan membimbing mereka dengan cara ini. Kalau sebelumnya berada dalam kebingungan, sekarang akan dibimbing ke arah yang benar. Di masa lampau mereka kebingungan, sekarang mereka telah dituntun ke arah yang benar. Arah tersebut tidak boleh menyimpang. Beginilah seorang guru harus menuntun dan membimbing, menarik perhatian orang dan memberikan mereka arah untuk masuk. Semuanya kembali menuju ke arah yang benar. Kemudian
sekelompok akan ke arah yang benar secara bersamaan. Buddha Bhisma Garjitasvara Raja menggunakan kekuatan menakjubkan dari kekuatan gaib dan kebijaksanaannya semenjak dulu hingga sekarang telah menuntun dan membimbing para makhluk menuju jalan yang benar. Ini sangat sederhana. Sebelumnya telah dibahas bagaimana Buddha Bhisma Garjitasvara Raja menyelamatkan para makhluk. Berapa lama waktu yang beliau gunakan? Selama kurun waktu yang panjang ini, beliau menyebarkan dharma untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk. Tidak terlepas dari kekuatan menakjubkan, dari kekuatan gaib dan kebijaksanaannya. Sehingga selama kurun waktu ini, beliau datang dan pergi untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk, bukan hanya manusia. Beliau terjun masuk ke dunia untuk membimbing dan menyadarkan semua makhluk hidup menuju jalan yang benar. Inilah yang harus kita pelajari. Dalam setiap niat, pikiran, dan waktu, kita harus bergerak ke arah tersebut. Kalpa. Kalpa dari kurun waktu yang panjang tidak lain adalah akumulasi dari kurun waktu pendek. Niat pikiran ini tidak boleh berhenti. Harus mengakumulasikan seluruh dengan arah tujuan yang benar. Kita harus memahami hal ini dengan sangat jelas, harus mengetahui bagian naskah sutra selanjutnya. Sesudah Buddha ini parinirvana dan dharmanya akan berakhir, terdapat seorang bodhisattva bernama Sadapaributta. Pada ketika itu, semua dari 4 kelompok murid melekat dengan pikiran terdelusi pada dharma. Sutra Teratai bab 20, Bodhisattva Sadapaributta. Pada saat melafalkan dharma ini, mengulang kembali dalam bentuk naskah syair. Setelah melihat naskah syair ini, dalam sekejap dharma yang telah Anda dengar selama beberapa hari ini, apakah gambaran itu telah teringat kembali dalam pikiran Anda? Sekarang, ketika saya membaca bagaimana gambar Sadapaributta menyadarkan orang lain secara jelas di dalam pikiran, sehingga syair yang sedang kita baca ini juga membuat kita menguatkan kembali ingatan. Setelah memverifikasi semua yang kita bahas sebelumnya, kini menjadi ingatan kita. Apakah ingatan kita memiliki penyimpangan? Ini adalah manfaat dari naskah syair, sehingga semua orang harus bersungguh hati. Sesudah Buddha ini parinirvana dan dharmanya akan berakhir, terdapat seorang bodhisattva bernama Sadapaributta. Sesudah Buddha Bhisma Garjitasvara Raja parinirvana, pada saat periode dharma mirip akan berakhir, terdapat banyak benih yang dapat dituntun. Dia dipanggil oleh 4 kelompok murid sebagai Sadapaributta. Sesudah Buddha ini parinirvana dan dharmanya akan berakhir, terdapat seorang bodhisattva bernama Sadapaributta. Sesudah Buddha Bhisma Garjitasvara Raja parinirvana, pada waktu itu Sadapaributta ini di dalam lautan pikiran semua orang telah muncul. Jadi pada waktu itu sesudah Buddha Bhisma Garjitasvara Raja parinirvana, di saat dharma mirip akan berakhir, terdapat banyak benih yang dapat dituntun. Jalinan jodoh sangat-sangat banyak. Semua ini bisa dituntun. Di masa lalu, kesemuanya ini menjalin banyak benih dengan para makhluk, juga menjalin sangat banyak kondisi atau jodoh dengan para makhluk. Benih dan kondisi di masa lampau telah terjadi dalam waktu yang panjang, terakumulasi hingga saat ini. Telah terdapat banyak benih, potensi dan kondisi pendukung yang dapat dituntun juga telah matang. Jadi semua ini telah terpenuhi sehingga Sadapaributta beliau seperti ini dalam periode waktu yang panjang adalah karena sedang mencari benih dari kehidupan di masa lampau. Saat ini selangkah demi selangkah telah mulai matang. Harus bagaimana untuk membawa mereka. Jadi dia dipanggil oleh 4 kelompok murid sebagai Sadapaributta. Dia terus mengatakan kepada semua orang, "Saya tidak berani merendahkan Anda.
Anda akan bisa mencapai kemudahan. Dipukul orang, menghindar jauh-jauh, masih saja dengan tulus berbalik dan bersembah sujud kembali. Anda tidak berani memandang rendah Anda. Anda ke depannya akan bisa mencapai kemudahan. Kalimat ini selalu berada di mulut Sadapari buta. Jadi semua orang yang telah terakumulasi oleh keangkuhan sedang mengusir, memukul, mengejar Sadapari buta. Seperti ini mengejarnya agar pergi. Semua orang akan mengatakan, "Itu siapa? Orang itu." Orang itu yang sering dikatakan sebagai Sadapari buta yang itu. Jadi, nama dari Sadapari buta adalah merupakan penamaan dari sekumpulan orang ini. Diberi nama Sadapari buta, Dharma ini tidak dapat ditampakkan secara fisik. Jika ditekankan sebagai ada, maka berarti melekat pada Dharma. Bahkan sekalipun ditekankan sebagai bukan ada atau bukan tiada, juga berarti melekat pada Dharma. Dharma ini tidak dapat ditampakkan secara fisik. Jika ditekankan sebagai ada, maka berarti melekat pada Dharma. Hendak mengatakan dengan cara apa masuk ke orang banyak, Bodhisattva Sadapari buta, dia hanya bersujud kepada orang, memuja, memuji orang. Dengan begini juga bisa menjadi Buddha. Sebenarnya ini Dharma apa? Mau menjelaskan sampai akhir, sangat panjang. Mengakumulasi jalinan jodoh dia, pemikiran dan hasil dari tindakan. Ini harus jelaskan hingga akhir. Sesungguhnya sangat sulit dijelaskan. Jadi disebut Dharma ini tidak dapat ditampakkan secara fisik. Hendak tunjukkan untuk dilihat semua orang, tapi tidak terlihat. Katakan kepada kalian, tapi sangat banyak. Tidak habis didengar, tidak habis dikatakan. Tiada wujud, tidak ada satu wujud untuk dilihat. Harus bergantung pada kita saling menyesuaikan hati. Orang yang berbicara, apa yang dipikirkan dalam otak, apa pengaruhnya setelah kita dengar, harus simpan dalam pikiran kita. Dharma ini, kita harus sepenuh hati memasuki Dharma. Baru ada cara agar mendapatkan kebijaksanaan sedalam lautan. Bukankah demikian? Berlindung pada Dharma. Semoga semua makhluk menyelami Sutra Pitaka, mendapatkan kebijaksanaan sedalam lautan. Dharma adalah berharap semua orang memasukinya. Diri sendiri merasakannya, baru mampu memahami. Jikalau tidak, Dharma ini tidak dapat ditampakkan secara fisik. Jika ditekankan sebagai ada, jika kita hendak memberitahukan kepada dia, Dharma ini ada. Dengan demikian, kita menjadi ada kemelekatan. Dharma, ada dan tiada, pada akhirnya adalah kosong. Saya mengatakan begitu banyak. Ada mulut untuk berbicara, keluar suara, maka mulut menjadi kosong. Sebelum mengatakannya, Dharma ini semua tidak tersimpan di dalam mulut. Tetapi semua kalimat Dharma pasti harus dari mulut dan lidah. Harus dikeluarkan dengan membuka mulut, menggerakkan lidah. Kita mau melekat di mana? Hendak ambil dari mana? Tidak bisa. Jadi, Dharma ini tidak dapat ditampakkan secara fisik. Anda mengatakannya. Apakah saya mengatakannya? Kau jelas-jelas mengatakannya tadi. Aku akan membuka mulutku dan membiarkanmu melihat. Aku tidak mengatakannya. Memang mulutku kosong. Apa yang telah dikatakan itu ada? Kalau memang ada, di manakah itu? Itu memang ada. Itu sudah ada di dalam hati manusia. Dharma merasuki hati kita dan mendidik kita. Ketika fitnah, kebohongan, dan sanjungan merasuki hati kita, mereka mengacaukan Dharma. Mereka mengacaukan pikiran manusia. Apakah kita ingin mulut kita yang kosong mengacaukan pikiran manusia? Atau apakah kita ingin menstabilkan pikiran orang? Jadi kita tidak bisa mengatakan Dharma ini tidak dapat ditampakkan secara fisik. Dharma ini sangat mencukupi. Namun ketika kita mencoba untuk mengeluarkannya, tangan kita kosong.
Jadi, jika saya menggunakan bahasa isyarat untuk mengatakan, ini untukmu, ini hanya sebuah isyarat, ini untukmu. Namun, tanganku kosong. Seseorang yang mengerti bahasa isyarat mengerti, kau memberikan sesuatu kepadaku, kau memiliki sesuatu untukku. Prinsipnya sama. Maka segala sesuatu adalah kosong. Dalam kekosongan juga terdapat banyak keberadaan, tidak terbatas. Mulai dilakukan akan sangat banyak. Maka jika ditekankan sebagai ada, maka berarti melekat pada dharma. Inilah yang membuat kita punya perasaan. Saya adalah orang yang akan berbicara. Anda adalah orang yang akan mendengarkan. Jika saya ingin mendengar, maka Anda harus mengatakan. Ini semua adalah kemelekatan pada dharma. Orang yang membabarkan dharma, tidak ada dharma yang bisa dibabarkan. Orang yang mendengarkan dharma, tidak ada dharma yang bisa didengar, hanya bisa dihayati. Kita mengetahui bagaimana harus berjalan ke arah tujuan. Itu sudah benar. Maka bahkan sekalipun ditekankan sebagai bukan ada atau bukan tiada, malah tidak bisa disebut ada. Walaupun tidak terlihat, prinsip kebenaran dipastikan ada. Atau dengan kata lain, prinsip kebenaran yang tidak terlihat berarti tidak ada. Berarti itu kosong. Kita tidak bisa mengatakan demikian. Prinsip kebenaran pada dasarnya tidak ada. Namun terdapat kebenaran sejati tentang keberadaan yang menakjubkan. Prinsip kebenaran memenuhi kehidupan manusia. Tanpa prinsip kebenaran tidak akan ada kehidupan ini. Tanpa prinsip kebenaran tidak akan ada materi ini. Maka di mana-manapun mengandung prinsip kebenaran sejati. Setiap orang memiliki dharma sejati. Semua terkandung di dalamnya. Bukan tidak ada. Maka segalanya. Jika kita melekat pada anggapan sesuatu yang dapat disentuh baru diakui sebagai ada dharma, bagaimana Anda dapat memegangnya dengan batin Anda? Maka jangan melekat. Melekat membuat kita tidak mampu benar-benar memahami sepenuhnya prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran juga dimaksudkan sebagai memahami sepenuhnya. Jika Anda melekat, itu seperti tersumbat. Ada rintangan sehingga tidak bisa memahami sepenuhnya. Tapi kita harus tahu masih ada keberadaan dan kekosongan. Di dalam kekosongan terdapat keberadaan. Ini harus dipahami sepenuhnya. Maka pada ketika itu semua dari 4 kelompok murid melekat dengan pikiran terdelusi pada dharma. Syair ini menerangkan kalau para biksu, biksuni, perumah tangga pria dan perumah tangga wanita dengan keangkuhan berlebihan, mereka melekat pada tanda-tanda dari dharma, melekat dengan pikiran terdelusi pada dharma. Artinya beranggapan keliru dan melekat pada ajaran kendaraan kecil dan lainnya. Mereka yang termasuk dalam 4 kelompok murid yang sering mencaci maki sadapari buta, biksu, biksuni, dan lainnya hanya terikat pada dharma tanpa menyadari bahwa orang ini memiliki kebenaran sejati, bahkan mewujudkan kebenaran sejati tersebut dalam kehidupannya. Namun mereka justru ingin mengusirnya. Mereka hanya melekat pada teks semata. Tetapi apakah mereka telah menerapkan teks itu dalam hati mereka? Ternyata tidak. Inilah sebabnya makhluk hidup terikat dan terobsesi dengan ajaran secara kaku. Oleh karena itu syair pujian ini disebut syair keangkuhan berlebihan. 4 kelompok murid ini adalah mereka yang di masa lalu memiliki keangkuhan berlebihan, yang terikat atau menilai seseorang berdasarkan apakah dia bisa membabarkan dharma atau apakah dia memiliki citra yang baik, atau orang yang tidak bisa membabarkan dharma. Mereka selalu melekat pada bentuk itu, melekat pada keberadaan, pada kebenaran, pada kepalsuan, dan pada kekosongan. Semuanya itu adalah tidak benar. Kita harus benar-benar memahami kebenarannya secara mendalam.
barulah itu adalah kebenaran sejati. Oleh karena itu, syair ini juga merupakan pujian dengan keangkuhan berlebihan. Jika hanya sekadar membaca dan melantunkan syair dan sangat pandai dalam melafalkan, namun itu hanya akan meningkatkan kesombongan dan keangkuhan diri, serta tidak memahami dharma secara mendalam. Mereka, para biksu, biksuni, perumah tangga pria dan perumah tangga wanita dengan keangkuhan berlebihan, mereka melekat pada tanda-tanda dari dharma, hanya melekat pada tanda-tanda dari dharma saja. Jadi, melekat dengan pikiran terdelusi pada dharma artinya beranggapan keliru pada yang tidak nyata, ilusi, terus mengejar sampai mendapatkannya. Ini adalah melekat. Yang telah berlalu, biarlah berlalu. Jangan terus berkata, bagaimana masa lalumu, bagaimana masa lalu saya. Namun guru sekarang, tahun 2019 di saat itu mengatakan, jangan lupakan tahun itu, jangan lupakan orang itu. Apakah ini dikatakan melekat? Benar, ada melekat. Karena ajaran harus bagaimana disebarkan, Buddha juga ingin kita semua menyebarkannya. Dharma harus disebarkan. Jika demikian, apakah Buddha ada kemelekatan? Jika ada yang menyebarluaskan, maka prinsip kebenaran akan tetap bertahan. Namun yang dimaksud adalah kita tidak boleh mencampurinya. Kita harus mengikis semua yang tidak berguna. Seperti halnya mengikis noda batin. Kita harus mengikis semua noda batin dan kerisauan batin. Jika noda batin dan kerisauan masih ada, berarti masih ada kemelekatan. Jika noda batin dan kerisauan sudah dikikis, maka ini disebut tiada kemelekatan. Itu berarti mengikuti kehendak hati. Kita mengikuti hati kita untuk memberi respon. Tidak ada kemelekatan. Perbantahan akibat kemelekatan pada ada dan tiada bagaikan mengikat diri dengan kulit sapi atau tali dari tumbuhan sagu tambak atau sago ponwit. Tidak akan terbebaskan dari kesulitan. Ketika tali dari sagu tambak terendam dalam air atau kulit lembu terjemur oleh panas matahari, akan mengikat semakin kokoh dan ketat. Itu bagaikan kemelekatan pada dharma yang berlangsung perlahan-lahan. Perbantahan akibat kemelekatan pada ada dan tiada, seperti mengikat diri dengan kulit sapi atau tali dari tumbuhan sagu tambak atau sago ponwit, tidak akan terbebaskan dari kesulitan. Ini semua ada masalah. Jadi, jika kita punya kemelekatan, ini seperti kulit sapi terpapar matahari atau urat naga direndam dalam air. Kita tidak bisa melepaskannya. Jadi, kita harus sangat bersungguh hati. Bagaimana kita bisa melenyapkan ketidaktahuan? Bagaimana kita bisa memiliki pemahaman menyeluruh tentang prinsip kebenaran? Melenyapkan ketidaktahuan dan memahami prinsip kebenaran secara menyeluruh adalah bagaimana kita sebagai pembina diri harus melangkah maju. Jika tidak, terlalu banyak hal yang harus dijelaskan. Bodhisattva Sadapaributta menggunakan kondisi pikiran ini untuk masuk ke dunia. Ini adalah karena ada banyak masalah duniawi. Ini seperti di Afrika. Kita memberikan prinsip ini, para orang miskin menerima prinsip ini dan mengatakan, saya miskin, tapi saya juga mau melakukan hal baik. Melakukan hal baik membawa sukacita, dan melakukan hal baik membentuk bibit karma baik. Jadi, mereka sangat bersedia walaupun mereka miskin. Saya mengatakan, begitu miskin masih bisa melakukan begitu banyak hal baik. Mengupayakan gula dan minyak. Di sana, orang yang kekurangan masih bisa mengupayakan gula dan minyak untuk membantu orang lain. Apalagi kita memberikan mereka. Di Afrika, kita memberikan mereka air. Mengapa kita tidak menambahkan sedikit minyak? Kita jangan mengatakan yang penting ada melakukan seperti capung menyentuh air. Sebenarnya kamu membangkitkan cinta kasihnya. Kamu memberikan sumber daya dan masih bisa terus membantu orang lain.
Kita tidak memberikan sumber daya, cinta kasih mereka telah terbangkitkan. Sesusah apapun, diakumulasi sedikit demi sedikit, menjadi sedikit gula dan minyak. Mereka juga demikian membantu yang lain. Sangat tidak mudah, sehingga saya mengatakan kita sudah memberikannya air. Mengapa kita tidak menambahkan minyak? Menumis sayur ada air. Jika ditambah sedikit minyak, maka akan lebih enak dan bergizi. Singkat kata, Dharma demikian. Baik ditambah air, minyak, kita bersumbangsi secara tepat. Kita juga membuatnya lebih baik. Menjelaskan Dharma kepada mereka, baru bisa sering membawakan Dharma ke dunia. Benar, Dharma demi dunia. Di dunia telah menggunakan ajaran demikian, sehingga kita bisa bersungguh hati. Senantiasa bersungguh hati. Di tengah masyarakat, Dharma kita berada dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.